Ya, bakat-bakat muda terus bermunculan di dunia sinema dengan skill yang patut diperhitungkan. Belum lagi sederet prestasi yang membanggakan. Salah satunya yang hadir sebagai wajah baru industri film kita ada Shenina Cinnabon. Namanya masuk nominasi FFI 2021 dan baru-baru ini berkesempatan terbang langsung ke Busan Film Festival. Sudah ada bersama kita nih, sudah hadir langsung di sebelah saya. Kita akan ngobrol langsung dengan Shenina Cinnabon via sambungan Zoom. Malam Shenina. Malam Kak, Hai, salam kenal. Duh, seneng banget kalau misalnya mengikuti sepak terjang dan juga karir kamu saat ini. Tapi sebelum kita bahas ya karir kamu di dunia perfilman, yang bikin penasaran dulu nih, itu gimana rasanya foto bareng sama Babang Song Joong Ki? Yang pastinya deg-degan sih, maksudku aku kan belum pernah ketemu sebelumnya kan, terus emang gak berekspektasi kalau misalnya bakal ketemu sama dia di sana, walaupun memang tahu kalau misalnya dia bakal jadi MC di sana, cuma untuk foto bareng tuh aku gak kepikiran. Terus tiba-tiba kita lagi di backstage gitu, aku pengen jalan balik, dia pun pengen jalan balik, alhasil kita foto bareng. Ngobrol nggak? Aku ngobrol sih, aku bilang kalau film aku lagi kompetisi di sini gitu-gitu, aku dari Indonesia gitu. Oke, terus ketemu juga sama Bong Joon-ho kan? Jangan-jangan apakah ada Ya, pembicaraan betul. soal proyek bersama? Waduh, amin kali ya. Tapi yang lebih banyak ngobrol sama Bong Joon-ho itu saudara aku, si Oke. Kak Regas. Oh, berarti kita kayaknya mungkin bisa melihat hilal ada kerjasama nih antara sineas kita dengan Bong Joon-ho ke depannya. Amin. Oke. Amin, semoga ya. Oke, Shenina, selain karena kesempatan bisa satu frame foto sama aktor-aktor itu kan juga Shenina lagi jadi perbincangan nih karena masuk kategori pemeran utama perempuan terbaik FFI 2021 dan kamu ini juga bersaing dengan nama-nama senior seperti Mbak Wulan Guritno, kemudian juga Mbak Nirina Zubir, terus juga bersaing dengan nama-nama baru yang juga lagi moncer namanya di dunia entertainment saat ini seperti Arawinda Kirana dan juga Hana Prinantina. How do you feel? Yang pastinya bangga banget dan aku seneng banget sih Kak, karena ini film pertama aku menjadi pemeran utama dan pas kemarin berangkat ke Busan pun aku juga bersyukur banget, ditambah lagi pas aku lagi di sana tiba-tiba juga kalau misalnya aku dapat nominasi di pemeran utama wanita terbaik gitu. Jadi aku senengnya tuh nggak bisa dijelaskan gitu, tapi baik lagi karena ini proyek pertama aku jadi pemeran utama, rasa bahagianya tuh nggak bisa diucapin gitu, nggak bisa dijelasin. Pas tahu nama kamu masuk itu nominasi gimana? Iya, itu kayak aku kaget. Kita kan lagi di Korea, jadi kita nonton bareng sama pemain yang lain kan, penyalin cahaya yang lain. Kita via Zoom call gitu, terus kayak pas disebutin namanya aku teriak, dia bener-bener satu hotel mungkin denger kali ya. Aduh, seru banget. Bisa lah kalau misalnya ini ya optimis gitu ya Shenina ya menang. Menurut Shenina gimana? Aku sih mikirnya menang gak menang ini udah menjadi tanggung jawab aku juga ke depannya Kak. Kayak aku juga masih pengen buat mengeksplor banyak karakter ke depannya. Jadi untuk menang gak menangnya itu udah putusan dari Tuhan aja deh, udah aku berdoa yang terbaik buat aku dan tim juga. Oke, tapi may the force be with you ya dan apapun hasilnya nanti itu pasti yang terbaik buat Shenina ya. Amin. Amin. Oke, Shenina koreksi kalau aku salah, tapi Penyalin Cahaya itu film pertama kamu ya? Bukan film pertama, tapi film pertama aku menjadi main character. Jadi sebelumnya pengalaman-pengalaman sinema kamu ini akan atau mematangkan kamu untuk menjadi lead utama dari Penyalin Cahaya ini. Iya, betul. Oke, apa yang membedakan peran kamu di Penyalin Cahaya dengan peran-peran kamu atau jalur karir kamu di dunia sinema sebelumnya? Ya, mungkin porsinya udah pasti lebih banyak, ditambah lagi karakter Sur ini benar-benar main leadnya cuma satu orang aja kan Kak. Terus proses yang dilewatin juga cukup lama. Aku ketemu sama Kak Regas itu di bulan Agustus, kita syutingnya di bulan Januari. Jadi sangat matang untuk pendalaman karakternya. Dan ditambah lagi karakter Suryani ini kan karakternya itu mewakilkan para penyintas kekerasan seksual kan Kak. Jadi cukup banyak tantangan-tantangan yang harus aku lewatin sebelum proses syutingnya terjadi. Oke, mungkin boleh sekalian ceritain tentang film Penyalin Cahaya ya. Apa yang menurut kamu yang menarik, yang bisa menjadi daya tarik bagi para penonton untuk menonton film ini?
Mungkin belum banyak film yang menceritakan tentang penyintas kekerasan seksual gitu kan Kak. Mungkin ada beberapa cuma belum sebanyak itu. Jadi menurutku film Penyalin Cahaya ini salah satu perwakilan untuk menyuarakan apa yang dirasain oleh para penyintas gitu. Dan mungkin banyak orang di luar sana belum pernah tahu dan nggak paham apa sih sebenarnya dilewatin para penyintas ini. Gimana sih trauma yang mereka lalui dan gimana sih proses mereka melewati semuanya, kan mereka belum ada yang tahu gitu kan Kak. Mungkin dari film ini bisa terjawab atau mungkin bisa membantu memberikan pesan apa yang lebih baik ke depannya dari film ini gitu. Nah, waktu Shenina mendalami karakter Suri ini gimana? Kan biasanya nih kalau misalnya kita ngelihat dari pengalaman aktor-aktor ketika mendalami sebuah karakter, kemudian juga apalagi berhubungan sama kasus pelecehan seksual seperti ini, apa yang kamu alami, kemudian kamu dalami, serta tentunya ini bisa mengubah mindset kamu terkait dengan kasus-kasus yang serupa terjadi di Indonesia? Oke. Yang pastinya pertama aku dibantu sama orang-orang terdekat aku, ditambah lagi kasus ini sangat disayangkan sudah pernah terjadi di teman-teman aku. Jadi aku pernah mendengar dari teman-teman aku langsung gimana cara mereka melewati semuanya, ditambah lagi readingnya yang tadi aku bilang prosesnya cukup matang. Terus aku juga dikirim ke Bali untuk menyendiri karena Kak Regas, saudara aku juga request untuk aku nggak boleh bahagia gitu. Ya ampun. Jadi iya, jadi cukup lama untuk aku memiliki waktu menyendirinya, nggak ketemu sama orang-orang, nggak ketemu sama keluarga aku sendiri karena salah satu yang nge-trigger aku untuk jadi bahagia kan keluarga aku sendiri kan Kak. Jadi aku nggak ketemu sama mama papa. Aku sewa tempat sendiri untuk menyendiri selama 4 bulan, gitu. Cukup lama sih. Ya ampun, terus habis itu reboundnya kembali ke state kamu awal ini lumayan juga dong perjuangannya. Iya, tapi terkadang kalau misalnya aku udah jadi balik lagi ke Shenina gitu, aku masih ada serunya gitu karena mungkin Kak Regan pernah bilang juga kalau misalnya Suri ini mirip banget sama Shenina backgroundnya gitu. Cara dia menyampaikan suaranya dia dan lain-lain tuh kata Kak Regas sih mirip Kak. Jadi terkadang aku juga ngerasa aku masih ada surnya gitu. Oke. Ya, mungkin ini menjadi sebuah hikmah ya dari karakter dari Suri ini buat kamu ke depannya. Shenina juga aku pengen tanya nih dari kacamata seorang aktris muda melihat bagaimana dunia entertainment Indonesia saat ini terutama di tengah pandemi COVID-19 dan ke depannya apa kira-kira pandangan kamu atau harapan kamu? Ya, yang pastinya cukup sulit untuk kita di dunia entertain untuk terus memberikan karya, ditambah lagi kita biasanya menayangkan film-film yang kita itu adanya di bioskop gitu. Cuma untungnya sekarang udah ada OTT sih Kak. Jadi semoga kita semua bisa terus bertahan di dalam semua proses ini, tetap bisa jalan syuting dan tetap bisa menayangkan karya buat ditonton sama masyarakat juga. Terus aku pengen semoga kedepannya jadi lebih baik supaya kembali normal lagi karena aku nggak sabar banget sih kayak pengen promo-promo film juga dan ketemu sama masyarakat langsung gitu, nggak cuma lewat virtual terus-terusan gitu. Oke, tapi kalau Shenina sendiri melihat kira-kira banyak lampu hijau nih ya buat aktris dan juga aktor muda di Indonesia? Iya pastinya sih karena kesempatannya banyak gitu ya. Kita kan akan terus regenerasi kan Kak, jadi pasti banyak banget di luar sana pemuda-pemuda yang punya kelebihannya masing-masing dalam bentuk apapun itu gitu, nggak harus dalam aktor menurut aku pun gitu. Siap. Terakhir, Shenina, ini kira-kira proyek berikutnya, film atau karya apa yang bisa kita tunggu nih dari kamu? Dalam waktu dekat aku akan ada series. Yeay. Apa itu kalau boleh dikasih kisi-kisi kita, kasih bocoran? Ada 2 series, satu dari Rapi Film yang judulnya Teluh, satunya lagi dari screenplay yang judulnya Merit Kemiran. Oke, kayaknya kalau misalnya ngomongin Teluh ada bau-bau mistis horor gitu nih ya? Betul banget, itu horor genrenya. Dan yang satunya lagi romance. Sangat jomplang tapi kita bisa melihat mungkin range dari karakter yang dimainkan oleh Shenina ini nih, menarik sekali. Iya Kak.
Baik, terima Terima kasih kasih. atas waktunya. Terima kasih sekali telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected pada hari ini. Kita yakin, kita harapkan agar karir Shenina Sinamon ini ke depannya semakin moncer, semakin banyak karya-karya yang bisa kita lihat dan nikmati. Amin. Terima kasih Shenina. Kak. Bye, selamat malam. Selamat malam.